Mari kita mulai sebuah perjalanan untuk menyelami kisah bangsa kita, sebuah bangsa yang kalau boleh dibilang terlahir dari tenunan ribuan warna. Yap, ini adalah narasi tentang Indonesia. Coba Anda bayangkan, ada sebuah kanvas raksasa yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Di atas kanvas itu terlukis sebuah mahakarya keberagaman yang jujur aja nggak ada duanya di dunia. Ini bukan sekedar negara loh, ini jauh lebih dalam. Ini adalah komposisi yang luar biasa agung dari alam, budaya, dan tentu saja manusia. Dan angkanya, ini yang bikin kita merinding. Lebih dari 1.300 suku bangsa. Bayangkan sejenak, dari kearifan suku Dayak di tengah belantara Kalimantan, keluhuran budaya Jawa, semangat Melayu di pesisir Sumatera, sampai ketangguhan suku Dani di lembah Baliem. Masing-masing itu ibarat sehelai benang yang unik, dengan warnanya sendiri-sendiri. Lalu apa yang mengikat semua benang warna-warni itu menjadi satu kain yang kokoh? Jawabannya tentu saja Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini penting untuk kita ingat, ini bukan sekedar semboyan yang kita hafal. Ini adalah jiwa, roh yang bersemayam di sanubari bangsa kita. Sebuah filosofi yang mengajarkan bahwa justru di dalam perbedaan itulah letak kekuatan kita yang sejati. Karena pada hakikatnya, rupa kita boleh saja berbeda, tapi jiwa kita satu, jiwa Indonesia. Tapi seindah apapun kain kebangsaan ini, perjalanannya nggak selamanya mulus. Kita harus jujur. Ada kalanya benang-benang itu terancam koyak oleh sebuah realitas yang tidak bisa kita pungkiri. Coba kita lihat kontrasnya, tajam sekali. Di satu sisi kita punya harapan besar akan toleransi dan persatuan, tapi di sisi lain, realitasnya, intoleransi dan perpecahan masih sering membayangi. Semangat luhur Bhinneka Tunggal Ika seringkali harus berhadapan dengan dinding stereotip dan racun rasisme. Sementara itu, janji keadilan sosial masih terus berjuang melawan ketimpangan yang terasa begitu nyata. Nah, inilah yang memunculkan pertanyaan besar di benak kita semua. Apakah timbangan keadilan itu sudah benar-benar tegak lurus untuk setiap anak bangsa, tanpa pandang bulu, tanpa melihat latar belakang mereka? Ini adalah sebuah retakan yang harus kita perbaiki bersama. Di tengah tantangan yang tidak mudah inilah, muncullah para patriot modern. Mereka adalah aparatur sipil negara yang bergerak layaknya seorang konduktor dalam sebuah simfoni, menyatukan nada-nada yang mungkin tadinya sumbang menjadi sebuah harmoni solusi. Simfoni ini kita mulai dari sebuah prinsip dasar yang dipegang teguh oleh Ibu Yaen Miftahul. Prinsipnya sederhana tapi sangat kuat, melayani tanpa sekat. Beliau membuktikan kalau netralitas seorang ASN itu adalah kunci. Artinya, ia melayani semua warga negara dengan adil, menanggalkan segala prasangka, baik itu suku, agama, maupun golongan. Nah, semangat pelayanan tulus ini ternyata juga bergema kuat di dunia pendidikan lewat Ibu Justina Minse. Dengan edukasi inklusif, beliau memastikan setiap mahasiswa merasa diterima dan dihargai. Jadi, beliau bukan cuma mengajar, tapi juga merangkul, menciptakan ruang belajar yang aman bagi tumbuhnya tunas-tunas persatuan. Dari ruang kelas yang merangkul, kita bergeser ke pilar penegakan hukum. Di sini ada Bapak Taruna Prakarsa yang berjuang untuk keadilan substantif. Bukan sekedar keadilan di atas kertas ya, tapi keadilan yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Integritasnya adalah benteng yang menjaga agar hukum tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Zaman berubah, dan medan pertempuran untuk menjaga persatuan kini meluas ke dunia maya. Disinilah Ibu Widya Stuti Fajrinuha membawa kearifan lokal Maluku, Pela Gandong, ke ruang digital. Beliau mengadaptasi filosofi persaudaraan lintas agama ini untuk mendinginkan panasnya perdebatan dan melawan narasi perpecahan di media sosial, sebuah langkah yang sangat brilian. Melengkapi pertahanan di ruang digital ini, kita terbang ke ujung timur Indonesia, di mana ada Ibu Vita Melani. Dengan kampanye saring sebelum sharing, beliau menjadi garda terdepan melawan gelombang hoaks dan disinformasi. Beliau mengajarkan kita semua untuk menjadi warga digital yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Jadi, kalau kita lihat, dua strategi ini menjadi semacam pertahanan berlapis untuk kebinekaan kita di era digital. Di satu sisi, kita kuatkan ikatan dengan kearifan lokal, sambil di sisi lain, kita bentengi diri dengan literasi digital yang kritis. Kisah-kisah yang baru saja kita dengar, ini bukan sekedar profil individu-individu hebat loh. Ini lebih dari itu. Ini adalah sebuah panggilan. Panggilan untuk seluruh elemen bangsa agar turut bergerak. Ya, kelima tokoh ini adalah representasi dari sebuah gerakan yang lebih besar. Gerakan ASN Bergerak. Mereka adalah bukti nyata bahwa setiap ASN
dimanapun mereka mengabdi, adalah agen perubahan dan perekat persatuan bangsa. Dan inilah inti dari semua pengabdian mereka. Sebuah rasa bangga yang tulus untuk melayani bangsa. Ini bukan lagi soal pekerjaan, ini adalah sebuah kehormatan untuk menjaga dan merawat setiap helai benang dalam tenunan kebinekaan Indonesia. Aksi nyata yang mereka lakukan hari ini, itulah fondasi kita untuk hari esok. Dengan semangat inilah, semangat Latsar CPNS 2026, kita bukan hanya menenun kembali benang kebinekaan, tapi juga sedang membangun jembatan yang kokoh menuju Indonesia maju. Pertanyaannya sekarang, kembali ke kita semua, peran apa yang akan Anda ambil dalam gerakan ini?